Oke. Selamat datang di channel saya. Kembali lagi dengan saya Kesawi Setiawan. Kali ini saya akan membawakan suatu topik, yaitu bagaimana cara menginstal Linux step by step dari awal sampai akhir. Dan untuk kali ini kita akan membahas terlebih dahulu apa saja persyaratan yang dibutuhkan, dan juga nanti kita membutuhkan apa saja untuk menginstal Linux tersebut. Oke. Oke. Kali ini kita akan melis terlebih dahulu apa saja yang akan kita butuhkan untuk install Linux. Yang pertama yang kita butuhkan adalah satu, komputer itu sendiri, komputer atau PC, atau mungkin bisa jadi laptop. Lalu yang kedua adalah file ISO dari operasi sistem Linux yang akan kita install. Dalam percobaan kali ini nanti kita akan menginstal operasi sistem Kubuntu. Oke, file ISO. Lalu untuk yang ketiga, bila mana kita menginstalkan operasi sistem Linux ini terhadap komputer atau PC secara langsung, maka kita membutuhkan media tambahan untuk memasukkan file ISO tersebut ke dalam komputer atau PC laptop. Di sini kita bisa menggunakan flash disk sendiri, flash disk, atau mungkin bisa jadi CD-ROM atau DVD-ROM gitu. Namun untuk case kali ini kita tidak akan membutuhkan flash disk atau DVD-ROM, melainkan kita hanya menggunakan karena kita akan menginstal ke VMware bukan ke komputer asli, maka kita tidak perlu untuk menyiapkan flash disk ataupun DVD-ROM begitu. Jadi di sini kita bisa menambahkan opsi untuk virtual machine. Dan untuk virtual machine yang akan kita pakai kali ini adalah VirtualBox. Jadi pastikan kita menginstal VirtualBox terlebih dahulu. Sebentar, apa yang kita butuhkan? Lalu untuk case kali ini kita membutuhkan VirtualBox, dan juga kita membutuhkan file ISO nya sendiri. File ISO. Untuk file ISO sendiri sebenarnya ada beberapa jenis, ada beberapa distro Linux itu memiliki beberapa jenis file ISO. Ada yang CD ISO, ada yang DVD ISO, ada yang net install, dan juga ada yang hanya source-nya saja. Namun kali ini kita menginstal operasi sistem Kubuntu, yang mana Kubuntu hanya memiliki satu jenis ISO, yaitu DVD ISO. Begitu. Untuk file ISO nya sendiri berukuran tidak terlalu besar, kurang lebih 1,5 GB. Nanti kita lihat untuk detailnya. Begitu. Lalu sekarang kita cek terlebih dulu filenya di sini. Nah, ini Kubuntunya sudah saya download, berukuran 2,4 GB ternyata. Untuk operasi sistem lain ada yang di bawah 2 GB, mungkin bisa mencoba Linux Mint ataupun Ubuntu-nya sendiri begitu. Lalu di sini saya juga sudah menginstal VirtualBox. Jadi kita tinggal memakai saja untuk VirtualBox-nya. Nah, ini sebelumnya saya juga sudah pernah untuk menginstal operasi sistem lain, yaitu Debian. Namun kali ini kita akan menggunakan Ubuntu sebagai implementasinya begitu. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita harus membuat satu virtual machine terlebih dahulu sebelum kita menginstalkan operasi sistem tersebut ke virtual machine. Untuk langkah-langkahnya kita bisa memilih new, lalu kita bisa memberi nama untuk virtual machine-nya. Di sini saya akan memberi nama Kubuntu, maka secara otomatis tab-nya ini langsung terpilih Linux, dan versinya adalah Ubuntu 64 bit. Dikarenakan apa? Kubuntu adalah salah satu turunan dari Ubuntu, dan Ubuntu adalah turunan dari Debian. Untuk memory size kita menggunakan yang ideal saja, yang dari rekomendasi dari Linux sendiri, dari Kubuntunya sendiri itu
kalau misal graphics memang minimal kalau kita memakai GUI itu minimal 512 MB. Namun di sini secara otomatis terset 1024 MB atau bisa dibilang 1 GB. Untuk PC teman-teman, kalau misal ada yang memiliki PC dengan spek minimum atau laptop dengan spek minimum, mungkin bisa men-set dengan 512. Namun karena di sini saya memiliki laptop dengan RAM 6 GB, maka saya rasa masih cukup. Jadi saya akan menggunakan 1 GB untuk virtual machine ini. Lalu untuk opsi harddisknya, kita akan membuat virtual harddisk baru. Jadi kita pilih yang create virtual harddisk now, lalu kita klik create. Untuk create sendiri ini kita akan menggunakan directory defaultnya, dan kita hanya mengatur untuk size dari harddisknya sendiri. Di sini saya akan mengatur menjadi 20 GB, dan untuk setnya untuk tipenya saya memilih format VDI, yaitu bawaan dari VirtualBox-nya sendiri. Lalu saya pilih untuk dynamic allocated, yang mana ini nanti alokasi harddisknya di komputer kita, nanti virtual harddisknya itu nanti akan berkembang sesuai dengan isi dari harddisknya. Jadi tidak memaksakan virtual disknya itu nanti memenuhi tempat. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kalau sudah, kita klik create. Setelah klik create, itu nanti akan otomatis ada di luar. Maka kita tinggal menjalankan saja, klik start. Oke. Dari sini kita akan memilih ISO-nya yang mana yang akan kita pilih. Dikarenakan kita masih belum pernah memilih ISO-nya, maka kita di sini tidak ada opsinya, maka kita klik yang sebelahnya sini, open virtual disk, lalu kita add dulu ISO-nya ke VirtualBox-nya, begitu. ISO Kubuntu, klik, lalu kita pilih Kubuntu, pilih choose, dan juga langsung kita klik start, karena di sini sudah otomatis terpilih Kubuntu. Oke. Ini adalah checking, boleh dilewati, boleh tidak. Kalau di sini saya akan melewati dikarenakan saya tidak perlu mengecek lagi karena saya sudah tahu kondisi dari ISO-nya itu masih fresh, masih baru. Untuk pengaturan dari virtual machine-nya sendiri, itu kita menggunakan semuanya default. Jadi ada opsi untuk sistemnya itu memakai prosesor satu thread prosesor. Lalu untuk displaynya 16 MB. Kita juga bisa mengatur lebih dalam nanti ketika kita sudah mematikan virtual machine-nya. Lalu untuk storage-nya ini secara otomatis sudah seperti tadi. Untuk network sendiri kita menggunakan NAT saja, dikarenakan kita nanti tidak akan menggunakan update secara otomatis, gitu. Oke. Di sini akan muncul halaman awal untuk instalasi OS-nya. Terdapat dua pilihan untuk Kubuntu, itu ada yang try Kubuntu dan install Kubuntu. Di sini karena target kita adalah menginstalnya dan kita akan menggunakannya secara langsung, maka kita pilih yang install Kubuntu. Oke, untuk keyboard layoutnya, untuk defaultnya untuk Indonesia itu dikarenakan sudah memiliki layout US, maka kita tinggal pilih secara otomatis terpilih, maka kita tinggal klik continue. Nah, di sini kita dapat memilih kita mau pilih normal installation atau minimal installation, yang mana di sini ada keterangan kalau misalnya kita memilih normal installation itu akan misal web browser, utility, office software dengan software untuk internet yang lainnya, gitu.
Kalau kita memilih minimal installation, maka kita akan menginstal web browsernya saja dengan utility basicnya. Jadi semua untuk perangkat basic, aplikasi basic, package untuk basic itu sudah ada, begitu. Karena di sini kita akan menginstal saja dan kita akan nanti untuk isi-isinya kita akan mengisi manual, maka kita pilih minimal installation. Dan untuk ini opsi untuk download update, dikarenakan kita akan memakainya secara langsung, maka kita tidak perlu update terlebih dahulu, gitu. Untuk opsi yang paling bawah ini direkomendasikan ketika kita ingin menginstal Kubuntu atau Linux secara langsung di PC. Karena apa? Biar kita itu tidak terlalu susah untuk menginstal kembali WiFi hardware untuk package untuk WiFi, untuk graphics, lalu untuk media format itu nanti kita tidak akan ribet-ribet. Tapi dikarenakan kita nanti hanya menginstal saja, maka kita tidak kita centang untuk opsi paling bawah untuk install third party itu. Lalu kita klik continue. Nah, di sini kita mengatur untuk partisi dari harddisk kita sendiri untuk Linuxnya. Nah, di sini ada beberapa opsi. Yang pertama ada guided use entire disk. Lalu untuk yang opsi kedua guided use entire disk and setup LVM. Lalu untuk yang opsi ketiga adalah guided use entire disk and setup encrypted LVM. Di sini kita untuk lebih dalamnya, untuk agar kita lebih memahami untuk partisi juga, kita akan memilih opsi yang tidak saya sebutkan tadi, yaitu manual. Dikarenakan apa? Nanti kalau misal kita ingin menyesuaikan dengan kebutuhan kita, biar kita tidak terlalu ribet. Dikarenakan apa? Ketika kita milih guided, itu nanti kita akan secara otomatis semua alokasi untuk hard disk itu akan digunakan oleh root, tidak ada untuk home, gitu. Untuk opsi yang kedua itu sama saja, namun ada setup LVM-nya, begitu. LVM ini semacam teknologi dari Ubuntu sendiri, Ubuntu untuk Linux. Jadi mereka akan secara otomatis terbackup menjadi sebuah snapshot. Nah, itu nanti ada pembelajaran lebih lanjut untuk hal ini. Dan juga untuk yang ketiga ini ada enkripsinya untuk hard disk, gitu. Untuk Windows itu seringnya memang ada enkripsi dari hard disk, sama seperti hal tersebut. Oke, karena di sini kita akan memilih manual, kita pilih manual, lalu kita pilih continue. Nah, di sini kita akan ada hard disk kosongan, yang mana ini masih belum ada tabel partisinya sama sekali, maka kita klik untuk perangkatnya, lalu kita klik continue. Ini create new empty partition table, gitu. Oke, kita sudah ada free space banyak 20 GB. Untuk partisi Linux sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada yang namanya root, atau mungkin boleh dibilang dengan slash. Lalu partisi home, yang mana itu adalah slash home. Lalu ada partisi swap, ini sebenarnya swap. Ini kalau di pelajaran sistem informasi itu memang ada sistemnya itu yang namanya swap, yang mana itu akan menjadi tempat singgah aplikasi atau penggunaan memori sementara. Jadi untuk menyimpannya dalam keadaan idle, begitu. Nah, di sini kita akan membuat 3 partisi tersebut. Yang pertama, kita utamakan untuk swap terlebih dahulu, swap area. Nah, di sini kita akan mengset untuk swap area-nya sebanyak 2 GB. Dikarenakan apa? Untuk RAM kita, memori kita tadi kita atur dengan 1024, maka kita untuk swapnya, untuk idealnya kita atur menjadi 2 kalinya, yaitu 2048, gitu. Lalu kita untuk tipe untuk partisi barunya kita pilih logical. Untuk USS nya kita pilih swap area. Nah, untuk MonPy nya akan otomatis terdisable. Karena apa? Swap area tidak bisa diakses oleh sistem, karena memang itu adalah bagian dari operasi sistem sendiri, gitu.
lalu klik OK. Lalu untuk partisi yang kedua itu kita pilih primary, yang mana ini nanti akan menjadi tempat dari partisi root dan juga dengan bootnya secara otomatis begitu. Lalu untuk USS nya ini kita pilih yang ext4 atau format ext4, yang mana ini adalah jenis partisi umum yang digunakan oleh Linux. Oke. Oh, ini tadi masih belum saya set. Oke. Lah ini untuk ukurannya dikarenakan kita itu tadi kan memakai 20 GB. 20 GB sudah berkurang 2 GB menjadi 18 GB. Di sini kita akan mengatur untuk rootnya itu sebesar 10 GB. Jadi 10240. Begitu. Lalu sisanya kita akan alokasikan ke partisi home, yang mana itu nanti menjadi penyimpanan kita. Jadi agar terpisah dengan sistem, maka kita akan menyimpan data kita di partisi sendiri, yaitu /home gitu. Oke. Yes. Kalau sudah, kita pilih install now. Sebelumnya saya masih belum menjelaskan kalau misal ini khusus untuk partisi dengan jenis MBR. Jadi harddisk itu memang ada dua jenis. Yang pertama ada MBR, ada GPT. Untuk ini kita akan mengatur dengan format MBR. Untuk GPT nanti beda sendiri lagi, karena ada satu partisi sendiri untuk menampung bootnya, yaitu /boot/evi, atau mungkin boleh disebut dengan boot evi gitu. Kalau sudah, kita install now. Nah, where to change to this, continue. Karena kita sudah mengaturnya sedemikian rupa, kita klik continue. Oke. Oke, di sini kita mengatur sesuai dengan kondisi kita, yaitu dikarenakan kita waktunya jadi 1 di Jakarta, maka kita akan mengaturnya dengan time zone-nya Jakarta, region Asia. Di sini sudah jam 9.14 PM. Continue. Untuk ini kita kasih nama sesuai dengan nama kita. Lalu untuk username-nya saya pilih untuk Krishna saja. Lalu untuk passwordnya kita inputkan sesuai dengan selera kita. Untuk komputer name sendiri, saya sarankan untuk terakhir itu kita tambahi PC. Jadi, PC. Untuk opsinya kita pilih yang require my password to login agar lebih aman lagi. Jadi ketika komputernya nyala tidak akan secara otomatis login gitu. Continue. Oke, kita tinggal menunggu operasi sistemnya agar terinstall ke drive kita. Ini masih 28%. Untuk ini akan saya skip terlebih dahulu sampai nanti sudah 100%. Oke. Untuk persen sendiri ini tadi sudah mencapai 90% dan sekarang masih finalisasi. Untuk proses sendiri sebenarnya tidak terlalu lama. Ini tadi kurang lebih 10 menit, tidak sampai itu sudah selesai. Dan juga mari kita tunggu terlebih dahulu sampai nanti sudah terinstall secara penuh. Oke, ini untuk instalasinya itu sudah selesai sebenarnya.
tetapi ini ada post installernya, yang mana ini, nah ini salah satu prosesnya adalah pertama menambahkan repository itu ke sistemnya. Jadi repository sendiri itu kan sebenarnya adalah sebuah server yang menyimpan package-package yang mana itu nanti bisa kita gunakan untuk menginstal aplikasi di Linux sendiri. Untuk repository Indonesia sendiri itu sebenarnya sudah banyak untuk Linux, utamanya untuk distro Ubuntu itu ada dari Kebupens, itu juga ada dari Kambing UI juga ada, lalu ada yang dari Kartolo Surabaya itu juga ada, dan sudah lengkap semua. Maka dari itu untuk Ubuntu sendiri supportnya sudah banyak di Indonesia sendiri. Untuk repository Indonesianya sendiri sebenarnya itu sudah sudah cukup cepat dibanding dengan beberapa tahun yang lalu. Untuk saat ini menggunakan repository aslinya itu sudah cukup. Nah, tadi ada security repository, lalu banyak jenisnya untuk repository sendiri gitu. Kita tunggu sebentar lagi. Configuring keyboard, creating user. Ada tambahan lagi ternyata untuk language pack. Mungkin bisa kita pause terlebih dahulu sampai nanti hampir selesai. Oke. Untuk sekarang sudah 60%, 66%. Di sini sudah untuk tahap untuk menginstal grup bootloadernya, yang mana ini berguna untuk nanti ketika kita ingin booting. Kalau misal di Windows itu ada Windows Boot Manager. Kalau di sini kita akan menggunakan grup di Linux itu bawaan. Ya. Dan juga kita nanti kalau misal kita memang ingin lebih lanjut mengubah sistem dari Linux kita, itu bisa mengubah sampai tingkat boot managernya. Jadi untuk customisasi untuk Linux sendiri itu sebenarnya tidak terbatas, tergantung kita itu nanti inginnya seperti apa, nanti kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Oke. Oke, 80%. Kembali ke 77%.
cukup banyak yang dihapus dikarenakan memang tidak digunakan untuk operasi sistem ini secara default. Jadi kita tunggu saja. Mungkin ini bisa saya pause terlebih dahulu sampai nanti 90%. Oke. Setelah menunggu cukup lama, kurang lebih 1 jam ya, 1 jam setelah tadi, alhamdulillah sekarang sudah selesai installation complete. Kita bisa langsung klik restart now. Nanti secara otomatis akan terlepas untuk DVD-nya gitu. Kita tinggal klik restart now dan kita akan tunggu untuk sistem operasinya akan secara otomatis terrestart gitu. Nah, mungkin ini case-nya hanya terjadi ketika saya menginstal di Oracle di VirtualBox saja, dikarenakan apa? Memang saya menggunakan hanya satu core CPU atau kalau boleh bilang hanya satu thread CPU, yang mana itu masih kurang optimal memang untuk sebuah operasi sistem, yang mana sekarang operasi sistem rata-rata minimal itu memiliki 2 core 2 thread. Dan di sini saya hanya mengatur untuk satu thread saja. Jadi kurang memadai memang spesifikasinya gitu. Bila mana saya tadi memang mengatur untuk skor untuk thread CPU-nya itu 2 atau 3 atau mungkin 4 thread, mungkin bisa lebih cepat gitu. Sekarang kita tinggal menunggu saja ini sampai nanti akan terrestart begitu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang di bawahnya di sini itu untuk disknya sudah tidak nyala, maka di sini kita bisa langsung tekan enter, maka akan otomatis terrestart begitu. Ya. Ya. Karena di sini juga operasi sistem kita hanya satu, maka grupnya tidak keluar dan otomatis akan memilih untuk primary OS-nya. Begitu. Dan primary OS-nya kita kan pakai Ubuntu, jadi otomatis terpilih Ubuntu. Tapi bila mana kita ingin membuka grupnya, kita bisa menekan escape sebelum tadi ketika nyala kita tekan escape, itu nanti akan otomatis muncul untuk opsinya untuk grupnya begitu. Nah, di sini sudah muncul untuk tampilan loginnya. Tadi kan user saya bernama, untuk nama aslinya saya menginput ke Setiawan, kita tinggal memasukkan passwordnya saja. Ya, login. Nah, di sini sudah ada animasinya untuk splash screen-nya.
masih cukup lama, kita tunggu saja. Nah, di sini sudah muncul untuk wallpapernya. Memang untuk operasi sistem yang saya gunakan sekarang itu memang sama dengan yang saya install sekarang ini, yang di dalam virtual machine, yaitu Ubuntu. Ya, memang saya lumayan suka dengan operasi sistem ini, maka saya menggunakan operasi sistem ini, begitu. Nah, di sini ada taskbarnya, lalu kita juga bisa menggunakan terminalnya. Ya, di sini tertera bahwa saya dengan user Krishna berada di Krishna VirtualBox PC, gitu. Oke, cukup sekian untuk instalasi Linux sekarang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya.